Assalamualaikum, saya Erli Zainal, dosen program studi S1 Kebidanan Stikes Sabta Bakti Bengkulu. Pada video kali ini, saya akan menyampaikan materi pembelajaran yang berjudul Fisiologi Laktasi, yang merupakan mata kuliah Fisiologi Kehamilan, Persalinan, Nifas, dan Bayi Baru Lahir, yang penempatannya pada semester 2. Pada pokok bahasan ini, saya akan mengulas tentang pengertian fisiologi laktasi, mamogenesis, dan laktogenesis. Berbicara mengenai fisiologi laktasi, ini merupakan hal yang sangat kompleks, karena fisiologi laktasi merupakan proses yang dimulai jauh sebelum pelekatan awal bayi baru lahir. Hal ini membutuhkan payudara untuk berubah dalam komposisi, ukuran, dan bentuk selama setiap tahap perkembangan wanita. Perkembangan itu meliputi pubertas, kehamilan, dan laktasi itu sendiri. Tahapan ini dipengaruhi oleh serangkaian perubahan fisiologi yang sangat penting untuk keberhasilan menyusui. Pengertian laktasi itu sendiri adalah proses memproduksi dan melepaskan ASI dari kelenjar ASI di payudara. Laktasi dimulai pada kehamilan ketika perubahan hormon memberi sinyal pada kelenjar ASI untuk membuat ASI sebagai persiapan untuk kelahiran bayi. Dan laktasi berakhir setelah tubuh berhenti memproduksi ASI. Mamogenesis yaitu perkembangan kelenjar susu. Perkembangan payudara saat pubertas tergantung pada beberapa hormon. Hormon utama yaitu estrogen dan progesteron. Perubahan kadar estrogen dan progesteron selama setiap siklus menstruasi merangsang lobulus untuk menghasilkan tunas alveolar baru dan akhirnya berkembang menjadi struktur yang lebih matang. Setelah pubertas selesai, tidak ada lagi perubahan yang terjadi pada payudara wanita hingga kehamilan. Selama kehamilan, secara bertahap kadar prolaktin dan human chorionic somatomamotropin atau laktogen meningkat, serta sangat tingginya kadar estrogen dan progesteron menyebabkan perkembangan penuh payudara. Untuk memahami menyusui, mari kita mulai dengan payudara itu sendiri. Unit dasar payudara adalah alveoli. Alveoli adalah kantung kecil seperti anggur yang menghasilkan dan menyimpan ASI, yang dikelilingi oleh sel-sel mioepitel dan sel-sel adiposa atau jaringan lemak. Sekelompok alveoli disebut lobulus, dan setiap lobulus terhubung ke lobus. Setiap lobus terhubung ke saluran ASI atau ductus lactiferus. Setiap payudara memiliki antara 15-20 lobus, dengan satu saluran ASI untuk setiap lobus. Ductus lactiferus membawa ASI dari lobulus alveoli ke puting atau keluar payudara. Laktogenesis adalah proses pengembangan kemampuan kelenjar ASI untuk mengeluarkan ASI dan melibatkan pematangan sel alveolar. Terjadi dalam dua tahap, yaitu inisiasi sekretori dan aktivasi sekretori. Tahap 1 laktogenesis atau inisiasi sekretori berlangsung sekitar minggu ke-16 kehamilan atau sejak beberapa minggu memasuki trimester kedua kehamilan. Selama kehamilan, plasenta melepaskan human chorionic somatomamotropin atau laktogen dan progesteron, dan kelenjar hipofisis anterior melepaskan prolaktin. Ketiga hormon ini merangsang pertumbuhan lebih banyak jaringan kelenjar dan mempersiapkan sel-sel alveolar untuk menghasilkan ASI. Namun, meskipun payudara mampu menghasilkan ASI pada pertengahan kehamilan, kadar progesteron yang tinggi terkait dengan kehamilan mencegah pengeluaran ASI, sehingga selama kehamilan payudara biasanya tidak mengeluarkan ASI, kecuali sesekali kebocoran dari puting. Secara keseluruhan, payudara membesar. Daerah sekitar puting susu yang disebut areola mulai menggelap, dan kelenjar areola disebut juga kelenjar Montgomery yang terlihat seperti benjolan di areola mulai memproduksi cairan lipoid yang melembabkan puting. Laktogenesis tahap 2 atau aktivasi sekretori dimulai dengan produksi ASI yang berlebihan setelah melahirkan. Setelah bayi lahir dan plasenta lahir,
Penurunan estrogen dan progesteron secara tiba-tiba menyebabkan hormon prolaktin mengambil alih dan ASI mulai mengalir. Pada akhir kehamilan, beberapa wanita dapat mengeluarkan kolostrum, yang merupakan cairan kekuningan yang kaya akan sel kekebalan tubuh dan antibodi. Tetapi kolostrum rendah lemak. Kolostrum ini juga melapisi saluran pencernaan bayi dan memiliki efek pencahar yang membantu bayi buang air besar pertama yang disebut mekonium. Dalam beberapa hari setelah melahirkan, yang merupakan laktogenesis tahap 2, payudara mulai memproduksi ASI yang memiliki kandungan lemak yang jauh lebih tinggi. Sebenarnya jumlah lemak dalam ASI juga bervariasi selama sesi menyusui. Saat ASI berada di payudara, gumpalan lemak menempel di dinding alveolar, kemudian pindah ke saluran lactiferus. Jadi, ketika bayi mulai menyusu, bayi minum ASI yang ada di saluran lactiferus terlebih dahulu. ASI tersebut memiliki kandungan lemak yang relatif rendah. Proses menyusui meningkatkan aliran ASI dan gumpalan lemak itu tersapu ke dalam saluran lactiferus, menyebabkan kandungan lemak ASI terus meningkat seiring sesi menyusui berlanjut. ASI juga mengandung vitamin, mikronutrien, laktosa, dan berbagai protein yang terdiri dari 60% whey dan 40% kasein. Secara spesifik, protein di dalam ASI terdiri dari IgA, IgG, dan IgM sekretorik, yaitu jenis antibodi yang berperan melindungi bayi dari bakteri dan virus, serta mencegah alergi. Jumlah vitamin D dalam ASI biasanya tidak cukup untuk kesehatan tulang, sehingga seringkali vitamin D tambahan diperlukan. Demikianlah video kali ini, semoga bermanfaat. Untuk video pembelajaran selanjutnya adalah demonstrasi cara menyusui yang benar. Jangan lupa like dan subscribe untuk mendapatkan notifikasi video selanjutnya. Apabila ada pertanyaan, silakan dituliskan di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.